Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-113. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sepeninggal Kireso, maka Manggada dan Laksono pun telah duduk di tangga rumah Wiro Sabet yang tidak terpelihara itu. Namun bagaimanapun juga, keduanya memang menjadi berdebar-debar. Tetapi karena keduanya sudah bertekad untuk menjadi penghubung antara bebahu padukuhan itu dengan Wiro Sabet, maka mereka benar-benar berusaha untuk dapat berbicara. Demikianlah seperti yang dikatakan oleh kedua orang yang dengan tergesa-gesa melintas di jalan di depan rumah itu. Maka Wiro Sabet benar-benar telah lewat, bahkan kemudian berhenti dan melangkah memasuki halaman rumahnya. Wiro Sabet terkejut ketika ia melihat kedua orang anak muda itu sudah duduk di tangga rumahnya. "Maaf Paman, pagi-pagi kami sudah ada di sini. Kami memang tidak mempunyai pekerjaan apapun di rumah. Karena itu maka kami segera teringat pohon duet dan pohon manggis yang kebetulan sedang berbuah ini," berkata Manggada. Wiro Sabet tidak sempat menjawab. Tiba-tiba saja Manggada yang melihat anak Wiro Sabet yang datang bersama ayahnya itu dengan serta-merta telah menyapanya. "Hei, kau Pitekso, seperti namamu, kau tumbuh menjadi seorang anak muda yang gagah." Manggada memang sebenarnya agak ragu apakah Pitekso itu masih juga seperti masa kecil mereka saat mereka bermain bersama dan sekali-sekali bertengkar dan berkelahi, namun kemudian bermain kembali. Tetapi ternyata Pitekso itu pun menanggapinya pula. Meskipun anak muda itu harus mengingat-ingat sejenak, tetapi ia pun segera melangkah mendekati sambil berkata, "Manggada, bukankah kau Manggada?" "Iya," jawab Manggada yang melangkah mendekat sambil berkata, "Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Baru beberapa hari aku pulang dari rumah pamanku, dan ini adalah adik sepupuku." Pitekso memandang Laksono sekilas. Ketika Laksono mengangguk, maka Pitekso pun mengangguk pula. "Aku memang mendengar kau baru saja pulang," jawab Pitekso kemudian. "Aku merasa rindu pada kampung halamanku," berkata Manggada. Pitekso mengangguk-angguk, namun katanya kemudian, "Aku juga sudah lama meninggalkan padukuhan ini. Sekarang aku juga ingin pulang kembali. Padukuhan ini akan menjadi ceria kembali. Kita akan membangunkan keceriaan masa kanak-kanak kita," berkata Manggada. "Tetapi keadaan sudah berubah," berkata Pitekso yang kemudian berpaling kepada ayahnya. Katanya, "Harus ada pembaharuan di padukuhan ini." "Aku sudah pernah mengatakannya kepada Manggada," berkata Wiro Sabet. "Jadi ayah pernah bertemu dengan Manggada sebelumnya?" bertanya Pitekso. "Iya, bukankah aku sudah mengatakannya? Karena itu aku sengaja mengajakmu. Bukankah kalian kawan bermain di masa kanak-kanak?" Pitekso mengangguk-angguk. Katanya, "Iya,
Kami adalah kawan bermain di masa kanak-kanak. Tetapi apakah kami masih akan dapat bersahabat seperti di masa kanak-kanak itu? Kenapa tidak? Bertanya Manggada. Sudah aku katakan, keadaan sudah berubah. Jawab Pitekso. Lalu katanya pula, kita harus berani berbuat sesuatu untuk membangunkan orang-orang Padukuhan ini yang tertidur. Aku sependapat, jawab Manggada dengan serta-merta. Jika kita, maksudku anak-anak muda bangkit untuk berbuat sesuatu yang berarti, maka segala sesuatunya tentu akan segera menjadi baik. Kalian tidak perlu berbicara tentang perubahan-perubahan. Itu sudah kami pikirkan. Kalian akan menerima perintah-perintah untuk melakukan tugas-tugas kalian, berkata Wiro Sabet kemudian. Tetapi ayah memerlukan pikiran dan pendapat anak-anak muda, sahut Pitekso. Itu akan dilakukan kemudian, jawab Wiro Sabet. Tetapi kamilah yang akan meletakkan dasar-dasar pembaharuan itu. Itulah yang ingin kami bicarakan dengan Paman, berkata Manggada meskipun dengan agak ragu. Wiro Sabet mengerutkan keningnya, dipandanginya Manggada dan Laksono yang baginya merupakan orang-orang aneh di padukuhan itu. Keduanya sama sekali tidak menjadi ketakutan melihat kedatangannya. Namun Wiro Sabet berpendapat, mungkin karena kedua orang anak muda itu masih belum tahu benar apa yang telah terjadi di padukuhan itu. Apa yang ingin kau bicarakan dengan ayah? Justru Piteksolah yang bertanya. Manggada termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, Paman, aku mohon waktu sejenak untuk berbicara dengan Paman. Persoalannya memang demikian mendesak, sementara kami belum tahu di mana Paman tinggal. Wajah Wiro Sabet berkerut. Sementara itu, dua orang pengikutnya pun memperhatikan Manggada dengan sungguh-sungguh. Kalian akan berbicara tentang apa? Bertanya Wiro Sabet meskipun ia tidak begitu senang mendengarnya. Tentang padukuhan kita ini, Paman, jawab Manggada. Sudah aku katakan, biarlah kami yang meletakkan dasar-dasar dari perubahan-perubahan yang perlu bagi padukuhan kita. Kalian dan orang-orang padukuhan ini tinggal melaksanakan berlandaskan dasar-dasar yang akan kami letakkan itu. Manggada dan Laksono justru melangkah mendekati Wiro Sabet, sementara Pitekso pun telah bergeser pula. Paman, berkata Manggada, kami mohon waktu sebentar saja untuk menyampaikan satu pesan. Wiro Sabet termangu-mangu sejenak, namun Piteksolah yang kemudian bertanya, pesan apa dan dari siapa? Manggada memandang Wiro Sabet sejenak. Ia masih berpengharapan bahwa Wiro Sabet akan mau mendengarkannya. Sebenarnya lah, Wiro Sabet itu berkata, katakan, Paman, di padukuhan ini masih terdapat bebahu-bebahu yang sampai saat ini masih tetap diakui kedudukannya. Karena itu, bukankah lebih baik jika diselenggarakan satu pembicaraan antara Paman dan para bebahu? Menurut keterangan yang kami dengar, padukuhan ini tiba-tiba saja telah dicekam oleh satu keadaan yang tidak pasti. Satu dengan yang lain tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak. Akibatnya adalah kebekuan dan ketegangan seperti sekarang ini. Bahkan padukuhan ini seakan-akan sedang diambah oleh wabah yang sangat menakutkan. Sehingga setiap orang tidak berhubungan yang satu dengan yang lain. Jika keadaan ini berlangsung lebih lama, maka kehidupan di padukuhan ini akan berhenti. Wajah Wiro Sabet menjadi tegang. Ia menjadi semakin heran menghadapi sikap kedua orang anak muda itu. Sementara itu,
Manggada pun berkata selanjutnya, "Karena itu Paman, maka diperlukan satu pemecahan. Harus ada jalan keluarnya, agar kehidupan di padukuhan ini dapat kembali seperti sedia kala. Anak-anak dapat bermain dengan bebas di halaman, dan bahkan di jalan-jalan padukuhan. Orang-orang pergi ke sawah dan pategalan tanpa dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Perempuan yang ditinggal suami pergi ke sawah tidak dihantui oleh hal-hal yang tidak dimengerti." Kening Wiro Sabet menjadi semakin berkerut. Namun Manggada itu masih berkata pula, "Paman, jika Paman bersedia, maka para bebahu menghendaki untuk berbicara mencari pemecahan yang paling baik bagi padukuhan ini." Wiro Sabet menjadi semakin tegang. Namun kemudian ia pun bertanya dengan nada berat, "Siapa yang memberikan pesan itu? Siapa pula yang menyatakan bersedia untuk melakukan pembicaraan dengan kami?" "Ki Jogoboyo," jawab Manggada. "Jika Paman bersedia, maka dapat ditentukan kapan pembicaraan itu dilakukan dan di mananya." Wiro Sabet itu pun menggeram. Dengan lantang ia berkata, "Kau kira aku seorang yang dungu?" Manggada mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia berkata, "Mungkin akulah yang dungu, tetapi mengapa?" "Ki Jogoboyo tentu berusaha menjebakku. Ia masih menyimpan dendam di hatinya karena aku pernah melukainya. Saat itu aku memang tidak sengaja. Dalam keadaan yang hiruk pikuk, maka golok di tanganku telah menggores dadanya, sehingga sebuah luka yang agak dalam menyilang panjang." Tetapi Ki Jogoboyo tidak pernah mengatakannya. Yang disebutnya adalah satu usaha untuk memecahkan satu persoalan yang kini mencekam padukuhan ini. Tatanan kehidupan yang porak-poranda, kecemasan dan ketakutan yang mencekam, serta ketimpangan-ketimpangan lain yang perlu dibenahi. Tetapi itu semua hanyalah lamis. Yang sebenarnya adalah Ki Jogoboyo itu ingin membalas dendam dengan cara yang paling licik. Ia tidak berani menantangku perang tanding atau cara lain yang lebih jantan. "Memang tidak, Paman," sahut Manggada. "Ki Jogoboyo memang berusaha untuk mencari pemecahan masalah dengan mengesampingkan penggunaan kekerasan. Itu dilakukan karena ia berada dalam ketakutan." Wiro Sabet hampir berteriak, "Mungkin Paman benar. Ki Jogoboyo memang dicekam oleh ketakutan. Bukan saja bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seisi padukuhan ini. Karena jika keadaan ini berlangsung lama, maka seperti yang aku katakan tadi, kehidupan di padukuhan ini akan menjadi semakin surut. Orang-orang padukuhan ini akan menjadi kekurangan pangan, kehilangan kesempatan dan akhirnya menjadi putus asa. Itu adalah salah mereka sendiri. Jika mereka tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak merasa bersalah, maka mereka tidak akan merasa ketakutan." Ketakutan atas dendam dan kebencian terhadap mereka, itu adalah bayangan di kepala mereka masing-masing. Tidak ada yang mendendam dan tidak ada yang menaburkan kebencian. Jika yang dimaksudkan mendendam dan menyebarkan kebencian itu adalah aku dan adikku, maka yang sebenarnya kami berdua hanya ingin adalah membuat satu langkah pembaruan, justru untuk kesejahteraan padukuhan ini," berkata Wiro Sabet. Dalam pada itu, Pitekso pun menyambung, "Nah, meskipun kau anak padukuhan ini, tetapi kau dalam persoalan ini dapat dianggap orang baru yang salah menilai keadaan." Tetapi Manggada menjawab, "Tetapi justru karena kesalahpahaman itulah, maka aku semakin yakin bahwa pertemuan dan pembicaraan itu perlu dilakukan. Dengan saling memberikan penjelasan, maka persoalannya akan dapat diluruskan. Bahkan mungkin rancangan Paman tentang pembaharuan itu justru akan mendapatkan dukungan dari para bebahu padukuhan ini." Wiro Sabet termangu-mangu sejenak.
Namun Piteksolah yang kemudian menyahut, "Mungkin pikiran Manggada ada juga benarnya, Ayah. Jika keinginan Ayah dan Paman Surogentong dapat dimengerti dan diterima oleh para bebahu, bukankah tidak ada alasan untuk menitikkan keringat dan apalagi darah?" Wiro Sabet masih nampak ragu-ragu, namun kemudian katanya, "Aku akan membicarakannya dengan Pamanmu Surogentong dan Ki Sopo Aruh. Jika demikian, maka besok kita akan menemui Manggada lagi," berkata Pitekso. "Baiklah, besok kau tunggu aku di sini pada waktu seperti ini. Aku akan memberikan keterangan tentang pendapatmu itu." "Terima kasih, Paman," jawab Manggada. "Sekarang aku akan kembali untuk membicarakannya," berkata Wiro Sabet itu sambil melangkah. Namun Manggada itu berkata, "Paman, bukankah aku masih diizinkan untuk mengambil duit itu?" "Ambillah seberapa kau suka," jawab Wiro Sabet. "Terima kasih, Paman," jawab Manggada. Namun kemudian Manggada itu pun masih bertanya kepada Pitekso, "Pitekso, apakah kau masih juga sering mencari ikan dan ketam di sungai kecil itu?" Pitekso yang juga sudah melangkah mengikuti ayahnya berhenti dan berpaling. Sambil tertawa ia berkata, "Hahaha, itu terjadi masa kanak-kanak kita, Manggada. Sekarang kita sudah berubah. Kau tentu tidak pernah pula turun ke sungai untuk mencari ketam dan ikan sejak kau pulang." Manggada mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa. Ketika Pitekso sudah akan melangkah, Manggada bertanya lagi, "Pitekso, apakah kau masih sering bertemu dengan Timbang, Wiseso dan barangkali Sampurno? Apakah kau juga pernah singgah di rumah Paman Reso sebelah?" Pitekso tertawa berkepanjangan. Katanya, "Mereka tidak pernah nampak, tetapi aku pun jarang sekali datang ke padukuhan ini. Tidak tentu 10 hari atau setengah bulan sekali. Meskipun demikian, aku tahu kau masih juga anak yang paling berani di antara kawan-kawan kita bermain, Manggada." "Apa hubungannya dengan keberanian?" bertanya Manggada. "Aku melihat jawabnya di senyummu itu," jawab Pitekso. Pitekso tidak menunggu jawaban Manggada. Ia pun kemudian telah melangkah pergi mengikuti ayahnya yang sudah turun ke jalan. Kedua orang kawan ayahnya yang menyertai mereka pun segera pergi pula meninggalkan halaman rumah yang kotor itu. Ternyata Wiro Sabet tidak meneruskan perjalanannya untuk mengelilingi padukuhan itu seperti kemarin. Tetapi Wiro Sabet telah melangkah kembali ke arah dari mana ia datang. Sepeninggal Wiro Sabet, anaknya dan kawan-kawannya itu, maka Laksono pun bergumam, "Anak itu cukup cerdik. Iya, sejak anak-anak ia memang terhitung cerdik, tetapi juga licik. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang bermain di kepalanya. Apakah ia sejalan dengan sikap ayah dan pamannya, atau ada perbedaan-perbedaan yang berarti? Namun bagaimanapun juga, kita harus berhati-hati terhadapnya," sahut Manggada. "Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan?" "Kita pergi ke rumah Ki Jogoboyo, tetapi kita akan singgah sebentar di rumah Ki Reso sebelah." "Untuk apa?" bertanya Laksono. "Paman Reso tentu menjadi cemas tentang nasib kita. Karena itu jika ia melihat kita tidak mengalami sesuatu, maka ia akan menjadi tenang," jawab Manggada. Sebenarnya lah mereka berdua telah singgah di rumah Ki Reso. Demikian mereka dipersilahkan masuk ke ruang dalam. Maka Ki Reso itu pun berkata, "Hatiku tinggal sebesar biji sawi, Nger. Aku cemas. Apakah kalian tidak mengalami nasib buruk?"
Ternyata kami tidak mengalami perlakuan buruk, Paman. Kita dapat berbicara dengan lebih terbuka. Bahkan Pitekso masih tetap mengenal aku sebagai kawannya bermain di masa anak-anak. Beruntunglah kau, berkata Kirso. Namun katanya kemudian, meskipun demikian, aku tetap memperingatkanmu. Jauhi orang itu sebelum kau mengalami perlakuan yang tidak diharapkan. Aku berharap bahwa usahaku untuk mendekatinya berhasil, Paman, jawab Manggada yang kemudian minta diri untuk meninggalkan rumah Ki Resodono. Ki Resodono hanya dapat menggelengkan kepalanya. Sekali lagi ia bergumam, anak-anak yang keras kepala. Dalam pada itu, Manggada dan Laksono pun telah pergi ke rumah Ki Jogoboyo. Mereka ingin melaporkan hasil pertemuan mereka dengan Wiro Sabet. Nampaknya pertemuan antara Wiro Sabet dan Bebahu Padukuhan itu mungkin dilakukan. Namun masih tergantung pada Suro Gentong yang sikapnya lebih keras dari Wiro Sabet itu. Apalagi kesalahan utama pada saat mereka terusir adalah pada Suro Gentong itu. Demikianlah, keduanya telah menyusuri jalan-jalan sepi sebagaimana mereka lihat sehari-hari. Jika ada 1-2 orang lewat, tentu dengan tergesa-gesa, bahkan dibayangi oleh perasaan takut dan was-was. Mereka merasa bahwa setiap saat dapat terjadi malapetaka atas diri mereka. Ketika Manggada dan Laksono memasuki halaman rumah Ki Jogoboyo dan kemudian pergi ke pintu seketeng, maka seperti biasanya pintu itu tertutup dan agaknya diselarak. Karena itu, maka Manggada pun telah mengetuk pintu seketeng itu agak keras. Untuk beberapa saat Manggada dan Laksono menunggu, baru kemudian mereka mendengar langkah kaki seseorang mendekati pintu seketeng itu. Siapa? Terdengar seseorang bertanya. Manggada dan Laksono segera mengetahui bahwa yang bertanya itu Sampurno, anak Ki Jogoboyo. Karena itu maka ia pun menjawab, aku, Manggada dan Laksono. Sampurno pun mengenali suara itu. Karena itu maka tanpa ragu-ragu, ia pun telah mengangkat selarak pintu seketeng itu. Demikian pintu itu terbuka, maka Sampurno pun mempersilahkan Manggada dan Laksono masuk. Setelah pintu seketeng itu diselarak lagi, maka Sampurno pun mengajak mereka langsung ke serambi. Laksono mengerutkan dahinya ketika melihat Wiseso telah duduk di serambi itu pula. Sampurnolah yang kemudian berkata, Wiseso memenuhi janjinya, ia membawa bibit pohon kemuning. Oh, Manggada mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya, apakah kau mempunyai pohon kemuning di halaman rumahmu? Iya, jawab Wiseso. Kenapa? Karena itulah, maka kau dapat membawa bibit pohon kemuning bagi Tantri. Jawab Manggada. Jadi kenapa jika aku membawa bibit pohon kemuning bagi Tantri? Nada suara Wiseso semakin tinggi. Kenapa? Manggada justru menjadi bingung. Namun kemudian ia melanjutkan. Maksudku, karena kau mempunyai pohon kemuning di rumah, maka kau dapat mencangkoknya dan membawanya kemari. Jadi apa anehnya? Karena bibit pohon kemuning itu kau anggap sesuatu yang perlu dibicarakan. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Ia berniat untuk menanggapinya. Namun tiba-tiba saja Laksono menjawab. Maksud Kakang Manggada,
bibit kemuning itu kau bawa dari rumahmu sendiri. Kau cangkok sendiri, sehingga tidak merugikan orang lain. Tadi Paman Wiro Sabet mencari bibit kemuning di halaman rumahnya, tetapi sudah hilang. Menilik bekasnya, baru kemarin atau tadi pagi bibit kemuning itu dicungkil orang. Wiro Sabet? Bertanya Wiseso. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi tegang. Dari mana kau tahu bahwa Paman Wiro Sabet mencari bibit kemuningnya? Kami baru datang dari rumahnya yang kosong dan kotor itu. Kebetulan Paman Wiro Sabet tadi datang menengoknya. Maksudnya, menengok bibit kemuningnya itu. Bohong! Bentak Wiseso. Buat apa kami berbohong? Kami sengaja menemuinya, karena kami memang sudah menyediakan diri untuk melakukannya. Kami sudah berjanji kepada Ki Jogoboyo. Kalian hanya membual. Tidak seorang pun yang berani menemui Wiro Sabet. Geram Wiseso. Kami tidak berkeberatan jika kau tidak percaya. Tetapi jika Ki Jogoboyo tidak mempercayai kami persilahkan Ki Jogoboyo menemui Ki Reso yang tinggal di sebelah rumah Wiro Sabet yang kosong itu. Wajah Wiseso benar-benar menjadi tegang. Sementara itu Sampurna berkata, Aku percaya kalau Manggada dan Laksono telah menemui dan berbicara dengan Wiro Sabet seperti yang kemarin dilakukannya. Iya, sahut Laksono. Bahkan kami sudah mendapat izin Wiro Sabet untuk memanjat dan memetik duet atau manggis atau apa saja yang ada di halaman rumah itu, kecuali bibit kemuning. Namun ternyata bibit itu telah hilang. Apakah Wiro Sabet tidak menuduhmu? Bertanya Sampurna. Aku masih berada di sana waktu itu. Atau Paman Wiro Sabet memang mempercayai kami bahwa kami tidak akan melakukannya? Jawab Laksono. Wajah Wiseso menjadi semakin tegang, bahkan kemudian menjadi pucat. Dengan gagap ia berkata, Tetapi bibit ini aku bawa dari rumahku. Aku dapat membuktikannya. Pada dahan pohon kemuningku ini nampak bekas potongan baru di bawah cangkokan. Besok, jika Paman Wiro Sabet bertanya, biarlah aku yang menjawab sebagaimana kau katakan. Tetapi jika Paman Wiro Sabet itu tidak bertanya lagi tentang kemuningnya, biarlah kami berdiam diri saja. Sahut Laksono kemudian. Tetapi pernyataan Laksono telah membuat Wiseso menjadi sangat gelisah. Seolah-olah ia akan dituduh oleh Wiro Sabet bahwa ia telah mengambil bibit pohon kemuning itu dari halaman rumah Wiro Sabet. Namun pembicaraan mereka pun terhenti. Tantri yang mendengar kehadiran Manggada dan Laksono telah menghidangkan minuman panas dan beberapa potong makanan. Adalah di luar dugaan bahwa ketika Tantri menghidangkan minuman itu, Wiseso berkata, Tantri, jangan kau tanam dahulu bibit pohon kemuning itu, atau kau tanam saja di longkangan dalam, sehingga tidak mudah dilihat dari halaman. Kenapa? Bertanya Tantri. Ternyata Wiro Sabet juga sedang mencari bibit pohon kemuningnya yang hilang. Jawab Wiseso. Kenapa dengan Wiro Sabet? Biar saja ia mencari bibit kemuningnya yang hilang. Besok aku akan menanam bibit itu di halaman depan. Jawab Tantri. Tetapi jangan besok. Jika Wiro Sabet melihatnya, maka ia akan mengira bahwa bibit itu adalah miliknya. Berkata Wiseso dengan cemas. Bukankah aku punya mulut untuk menjelaskan bahwa kemuning itu aku dapat dari kau? Itulah yang aku cemaskan. Wiro Sabet akan menuduhku mengambil bibit itu dari halaman rumahnya. Tetapi bukankah itu tidak kau lakukan? Bertanya Tantri. Tidak, aku tidak mengambil bibit itu dari halaman rumahnya, apalagi mengambil bibit pohon kemuning. Lewat pun aku tidak pernah.
Jawab Wiseso. Jika demikian, bukankah kau dapat mengatakannya? Suara Tantri mulai meninggi. Orang itu tentu tidak dapat diajak berbicara, sahut Wiseso dengan wajah tegang. Sebaiknya kau pukul saja mulutnya jika ia menuduhmu tanpa alasan. Tantri, potong Wiseso dengan serta-merta. Jangan berkata begitu. Kata-katamu itu dapat menjeratmu ke dalam kesulitan. Jika terjadi demikian, aku akan minta kau menolongku. Wajah Wiseso menjadi semakin tegang. Sementara itu, Manggada dan Sampurno yang agaknya mengetahui bahwa Laksono hanya sekedar mengganggunya, tertawa di dalam hati. Tetapi mereka membiarkan Wiseso dicekam oleh kecemasannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.